Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan saya Rehan dari kelompok B, Capstone Project, akan mempresentasikan proyek aplikasi yang telah saya buat. Jadi aplikasi yang kami buat ini bernama Lapor Aja, yaitu aplikasi berupa pengaduan masyarakat yang dibuat menggunakan Laravel 11 sebagai back-end, kemudian Tailwind sebagai front-end. Untuk aplikasinya sendiri di sini masih lokal, jadi langsung saja buka untuk halaman websitenya sebagai berikut. Untuk halaman websitenya sendiri terdiri dari halaman home atau beranda, halaman lapor, halaman tentang kami, FAQ, dan ada login juga, dan admin di belakangnya. Dan untuk halaman depan sendiri, kira-kira tampilannya sebagai berikut. Di sini masih statis datanya, jadi datanya masih belum bisa kita ubah atau belum bisa mengikuti data yang kita input. Kemudian ada halaman lapor ini nanti user wajib untuk login terlebih dahulu sebelum mengajukan laporan. Kemudian ada halaman tentang kami, berisikan visi-misi, nilai-nilai, dan tombol daftar ya. Lanjut ke FAQ. Ini FAQ itu berisikan pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan oleh user. Sebagai berikut. Oke. Oh ya, jadi untuk halaman lapor, karena harus login, jadi saya mulai untuk menjelaskan alur aplikasinya ya. Untuk pertama kali penggunaan aplikasi ini, user wajib untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mengajukan laporan. Jadi di sini kita klik tombol daftar, kemudian isi data diri di sini. Contohnya misalnya ya, langsung aja daftar sekarang, muncul halaman login. Aja login pakai akun harus dibuat sebelumnya. Oke, kalau kita sudah login, maka kita bisa langsung klik halaman lapor. Nah, halaman lapor, kalau kita klik halaman lapor, kita kan harus mengisi data laporannya terlebih dahulu. Yang pertama kali muncul di sini ada data pelapor. Nah, sebelumnya kita udah mengisi datanya di halaman pendaftaran, jadi kita di sini udah nggak perlu isi lagi. Ini kita tinggal next aja, langsung ke kategori laporannya. Dan judul laporannya, misalnya di sini saya mau melaporkan terkait lingkungan, misalnya banyak ah, di jalan bawah ya, pilih lokasinya dan alamatnya. Kemudian di sini kita bisa upload bukti laporannya. Ehm, karena di sini saya nggak ada gambar jalanannya, jadi saya pakai gambar acak dulu untuk sementara. Kalau sudah kita next selanjutnya. Nah, ya di sini kita disarankan untuk mengecek terlebih dahulu detail laporan yang akan kita ajukan. Jadi di sini muncul rangkumannya ya. User kalau misalnya udah fix, tinggal klik bagian ini aja, dicentang, kemudian kirim laporannya. Nah, laporan yang sudah kita kirimkan barusan akan ada muncul riwayatnya di bagian profil. Di bagian ini kita klik, nah, ke halaman profil, ini ada riwayat laporannya yang barusan tadi kita laporin.
statusnya masih terkirim. Nanti bakal berjalannya alur-alur dari admin, nanti kan ini statusnya bakal berubah ya, jadi, dikonfirmasi atau diproses atau udah dijawab. Oke, sekarang kita lanjut sebagai adminnya. Yang pertama di sini kita masuk ke login admin. Nah, untuk halaman admin sendiri di sini masih sederhana ya, di sini ada dashboard, kemudian ada pengguna, berisikan user-user yang sudah daftar di aplikasi tersebut. Ada detail penggunanya juga, dan di sini ada fitur blokir. Jadi misalnya user ini sering mengajukan laporan yang berupa spam atau laporan yang kurang jelas, kita bisa blokir user tersebut. Nah, terakhir di sini ada menu laporan. Jadi setelah user mengajukan laporan, selanjutnya admin akan mengecek laporan tersebut dari menu ini. Kemudian admin dia bakal menyeleksi laporannya. Misalnya laporan yang tadi saya buat, kita lihat laporannya, kita lihat detailnya. Setelah dilihat detailnya, di sini admin bisa mengkonfirmasi apakah laporan ini layak untuk di-approve atau ditolak. Di sini sudah saya sediakan tombol tolaknya, atau tombol proses. Proses ya. Oke. Setelah diproses, nanti datanya bakal masuk ke menu laporan diterima. Di laporan diterima ini kita bisa lakukan responsi terhadap laporan yang sebelumnya dimasukkan. Misalnya, kita jawab laporan yang tadi barusan. Di sini kita jawab, jawab, jawab. Oke, kita jawab. Oke, maka statusnya akan berubah juga. Jadi laporan diproses, masuk ke halaman laporan dijawab. Nah, laporan dijawab ini sebenarnya udah langsung selesai ya, jadi kita sebut sebagai laporan selesai. Bisa lihat detailnya ya. Kemudian sebetulnya kalau karena aplikasi ini masih sederhana, jadi kalau dari sisi admin masih seperti itu sampai laporannya selesai atau sampai laporannya dijawab atau direspon. Nanti tinggal terakhir dari user sendiri, dia bisa cek laporannya di menu yang sebelumnya. Kita cek ulang, harusnya tadi tuh laporan di user udah berubah ya statusnya. Nah, karena tadi sudah kita responnya sebagai admin, maka statusnya di sini otomatis langsung berubah. Jadi laporan selesai. Contoh lainnya, misalnya saya ada contoh lainnya dari user lainnya. Lihat yang lebih banyak. Ini di riwayat laporannya akan muncul seluruh historinya ya. Kayak di sini nih, ada yang ditolak, ada yang dalam proses, dan ada yang sudah selesai. Kira-kira seperti itu. Oke. Karena aplikasinya masih sederhana ya, kira-kira cukup sampai sini. Mungkin masih banyak yang kurang, masih banyak yang perlu diupdate juga. Jadi untuk tugas ini saya akhiri sampai